Halo, apa kabar? Selatih Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu orang tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat kecelakaan kereta api dengan sebuah mobil minibus di perlintasan tanpa palang di Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan. Gara-gara ingin nyabu dan tak punya uang, seorang pemuda di Desa Panyabungan Jaya, Kabupaten Mandailing, Natal nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Mengisi waktu libur lebaran, sebagian warga memilih bermain jet ski di Danau Toba di Kabupaten Samosir. Satu orang tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat kecelakaan kereta api dengan sebuah mobil minibus di perlintasan tanpa palang di Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan. Korban merupakan satu rombongan keluarga dalam perjalanan menikmati suasana lebaran. Silaturahmi di penghujung libur Hari Raya Idul Fitri berubah menjadi duka. Sebuah mobil minibus berisi rombongan keluarga asal kota Medan tertabrak kereta api jurusan Rantau Prapat saat ketika melintas di jalan tanpa palang pintu di Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan. Mobil terseret hingga belasan meter. Mobil tersebut berisi sepasang suami istri serta 3 anaknya. Sang suami sekaligus ayah mengemudikan mobil dari rute alternatif yang tidak dilengkapi palang kereta api. Naas saat melintas, korban tidak mendengar adanya kereta api yang akan melintas di dalam waktu yang bersamaan. Akibat peristiwa itu, sang istri yang duduk di samping kemudi tewas seketika. Sementara sang suami selaku pengemudi dalam kondisi kritis dan belum dapat dimintai keterangan. 3 anak perempuan korban mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Asahan menyatakan mobil sudah dibawa ke Pos Lantas Polres Asahan. 4 korban masih dalam penanganan medis, sementara korban tewas sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Kereta apinya dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sentang sendiri. Untuk jumlah korban ada 5. Kondisi lalu lintas di hari ke-8 setelah Lebaran memang terlihat masih padat, terutama di Jalan Lintas Sumatera Asahan Pekanbaru. Para pengemudi maupun wisatawan diimbau tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalur yang rawan kemacetan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. 3 remaja anggota geng motor ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang remaja. Aksi ketiga tersangka terekam kamera pengawas ketika menyerang korban pada malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 31 Maret lalu. Kamera pengawas merekam peristiwa penganiayaan terhadap MAS berusia 16 tahun di kawasan pabrik benang Kisaran pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri pekan lalu. Penganiayaan dilakukan oleh 3 orang tersangka yang masih berstatus pelajar. Akibatnya korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan masih mendapatkan perawatan medis. Kapolres Asahan mengatakan 3 pelajar tersebut ditangkap dari lokasi yang berbeda setelah perayaan Lebaran. Dari keterangan dan rekaman video yang ada, total jumlah pelaku adalah 8 orang. 5 lainnya yang ikut serta mengeroyok korban saat ini masih dalam pengejaran polisi. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk orang tua korban serta warga di sekitar pabrik benang tempat terjadinya pengeroyokan. Penganiayaan kepada korban MAS dipicu oleh ketersinggungan antar kelompok remaja. Gesekan antar kelompok itu kemudian melebar menjadi perkelahian di Jalan Imam Bonjol, Kota Kisaran. Salah satu kelompok kemudian balas dendam dengan menangkap salah seorang remaja. Kemudian pada saat teman-teman dari Mafia Bangladesh ini ada jadi korban, teman-teman yang lainnya mengambil batu dan melempari kelompok Mr. Kriwo ini. Kemudian Mr. Kriwo kabur, ternyata korban atas nama inisial MASP ini ketinggalan. Akhirnya dia lari menuju Jalan Diponegoro. Pada saat menuju Jalan Diponegoro, dikejar oleh kelompok Mafia Bangladesh, akhirnya ditangkaplah oleh kelompok Mafia Bangladesh korban ini. Kemudian dipukulilah di lokasi tersebut. Saat dipukuli tersebut, korban ini oleh Mafia Bangladesh naikilah ke motor Scoopy. Kemudian dibawa ke arah pabrik benang. Di pabrik benang akhirnya dikeroyok rame-rame, akhirnya korban ini mengalami luka bacok di bagian kepala, wajah, serta luka lebam di bagian perut dan dadanya.
Korban dibawa ke rumah sakit setelah ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku dalam kondisi luka parah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang pemuda yang diduga pemakai narkoba di Desa Panyabungan Jaya, Kabupaten Mandailing Natal, babak belur dihajar warga karena membakar rumah orang tuanya sendiri. Akibat kejadian itu, 3 unit rumah papan hangus terbakar. Fajar, seorang pemuda pengangguran, nekat membakar rumah orang tuanya sendiri di Desa Panyabungan Jae, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Minggu lalu. Warga yang mengetahui kejadian itu menjadi emosi sehingga menganiaya pelaku hingga babak belur sebelum akhirnya diamankan polisi. Sebelumnya pelaku yang diketahui sering membuat onar ini mengancam akan membakar rumah orang tuanya karena tidak mau memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Akibat ulah Fajar, 2 rumah papan yang berada di sebelah rumah orang tuanya juga ikut terbakar. Sementara rumah orang tua pelaku habis tak tersisa. Nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Kejadiannya jam berapa tadi kira-kira itu, Bang? Tuh, Kasara. Tengah 1 tadi? Satu. Itu penyebabnya karena apa itu, Bang? Dibakar. Dibakar sama Si Fajar. Fajar ini siapa ini? Ada tukang lori. Oh, anaknya ini. Ya. Yang nyewa rumah. Oh, yang nyewa rumah. Berarti orang ini nyewa. Ya. Nah, itu kenapa dia bakar itu, Bang? Apa penyebabnya itu, Bang? Kalau penyebabnya nggak tahu, Bang. Pokoknya marah-marah di dalam. Oh, cekcok sama orang tuanya? Enggak, sendirian di situ. Oh, sendiri marah-marah dia, ngamuk gitu, Pak ya? Ya, ada dugaan dia pengguna narkoba gitu? Ya. Oh, gitu. Jadi akibat kebakaran ini berapa rumah yang hangus, Pak? 3 rumah. Tapi yang lebih parah yang ini? Iya, Bang. 2 kali, Bang. Pertama udah membakar rumah, Bang. Oh. Keduanya ini membakar rumah juga, Bang. Yang ketiga mau menusuk orang tuanya, Bang. Oh, gitu ya? Iya, Bang. Jadi, informasinya dia memang pengguna narkoba atau gimana? Kalau saya dengar-dengar informasinya betul juga, Bang. Pengguna sabu-sabu ya? Iya, sabu-sabu, Bang. Jadi sekarang posisinya ada di Polsek ya? Udah di Polsek, Bang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah ditahan di Polsek Panyabungan. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan dengan kondisi setengah badan tertimbun tanah di areal perkebunan sawit di Desa Rintis Salangkitang, Labuan Batu Selatan akhirnya terungkap. Tersangka yang merupakan kekasih korban ditangkap setelah pelarian selama lebih dari 2 bulan. Kematian Nurolum Sritonga berusia 52 tahun, janda 3 anak warga Langga Payung, Sungai Kanan, Labuan Batu Selatan yang sempat menghebohkan warga desa di lokasi ditemukannya jasad korban akhirnya terungkap. Saat itu jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mengukur tanah dalam kondisi terkubur separuh badan. Ketika ditemukan pada 10 Februari 2025 lalu, diduga korban sudah meninggal dunia 4 hari sebelumnya. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah mulai membusuk. Ditemukan pula bekas luka diduga akibat penganiayaan dengan benda tumpul pada punggung korban. Kapolres Labuan Batu Selatan menyatakan tersangka pembunuhan adalah kekasih korban sendiri bernama Zefri, berusia 38 tahun, warga Lingga 3, Bilah Hulu, Labuan Batu. Pembunuhan ini dilatar belakangi rasa cemburu tersangka setelah mendengar korban akan dijodohkan dengan pria lain. Setelah mendengar adanya upaya perjodohan dari teman-temannya, tersangka meminta penjelasan pada tanggal 6 Februari. Namun keduanya terlibat cekcok. Tersulut emosi, tersangka kemudian membekap korban hingga terjatuh dan meninggal dunia. Tersangka juga merampas perhiasan yang dipakai korban, kemudian berupaya menguburkan jasad korban. Namun pekerjaan itu tidak selesai. Korban NR ini dijodohkan oleh teman-temannya kepada laki-laki lain. Kemudian tersangka tidak terima dan tidak dapat mengendalikan dirinya karena rasa cemburu itulah akhirnya terjadi cekcok dengan korban. Setelah korban jatuh, tersangka kembali menyekap mulut korban dengan tangan sampai korban lemas dan tidak berdaya.
Kemudian tersangka mengecek nafas dan nadinya, dan menurut tersangka korban sudah meninggal dunia. Kemudian dia menaikkan tubuh dari korban ini ke atas motor milik korban sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Selatan.